Cerita berawal di saat wisuda nih guys. Pas saat wisuda, pemeran utama di sini namanya Dennis. Bocahnya sih tampangnya asli tablo banget ya, alias tampang blow on. Nah, si Dennis ini dapat kesempatan buat berbicara di hari wisudanya. Karena si Dennis ini adalah salah satu anak yang pinter di sekolahnya. Wow, ya kelihatan sih mukanya muka-muka pinter gitu tapi agak-agak blow on ya. Kesel gue jadinya. Di momen yang sakral ini, si Dennis tuh malah ngungkapin perasaannya ke cewek yang dia suka, yaitu Beth Cooper. Udahlah ya, kita sebut aja nama cewek ini Beth. Langsung dong satu aula yang besar itu kaget gitu kan. Ya iyalah, harusnya si Dennis bilang makasih gitu kan ke guru-guru sama staff-staff di sekolahnya. Lah ini malah nembak cewek anjir. Ternyata selain dia nembak cewek, si Dennis PA ini juga ngeluarin unek-uneknya ke banyak orang coy. Dari orang-orang yang dia nggak suka sampai ke sahabat-sahabatnya sendiri. Aduh. Kelar acara wisuda, si Dennis ini langsung jadi public enemy dong. Dia langsung tuh disamperin sama gurunya. Wow Dennis, pidato kamu bagus sekali gitu. Terus si Dennis ini disamperin juga sama si Beth. Si Beth bilang, wah Cok, lu bikin gue malu Cok. Tapi tadi keren sih. Ternyata si Beth ini tuh udah punya cowok Cok. Dan si Dennis tuh langsung deh disamperin sama cowoknya. Untung dia diselamatin sama gurunya. Udah berhenti. Lanjut. Jadi si Dennis sama temennya ini lagi mau bikin pesta. Ya pesta-pesta kelulusan gitu deh. Dan mereka ngundang si Beth gitu kan. Singkat cerita, si Beth pun datang dengan dua temennya. Anjir, canggung-canggung banget nih asli. Terus temennya si Beth itu minta minum bir. Karena nggak ada bir, dikasihlah champagne gitu kan. Si Dennis pun kesusahan buka botolnya. Pas dia kebuka, kejungkal deh. Si Beth pun refleks. Langsung ditolongin deh dengan gaya kuda-kuda. Dengan refleks, si Dennis pun beraksi cok. Tegang dia. Anjir. Pretty good, I guess. Tiba-tiba cowoknya si Beth tuh nyamperin dia karena dari aplikasi GPS di HP-nya si Beth. Aduh, protektif banget nih cowoknya. Si Dennis pun langsung disamperin. Singkat cerita, mereka pun one on one nih sama si cowoknya Beth. Tapi anehnya, si Beth malah bantuin Dennis kabur. Dan setelah jatuh dari atap rumahnya sendiri, si Dennis pun dibawa kabur sama Beth dan dua temennya pakai mobil cantiknya. Dari cara bawa mobilnya sih kita tahu ya, kalau si Beth ini memang cewek yang rada gila. Terus tiba-tiba si Beth ngerem mendadak dong gitu. Si Dennis pun sontak langsung kepental ke pahanya Beth. Wedeo, menang banyak di bocah. Singkat cerita, mereka pun langsung mampir ke Alfamaret buat beli bir. Tapi karena peraturan di luar negeri itu ketat banget buat beli bir, jadi mereka nggak boleh beli karena masih di bawah umur, cuk. Namun si Beth ini emang pinter banget memanfaatkan pemberian Tuhan. Terus ya mereka dapet deh birnya. Mereka berlima jadinya tuh lanjut ke semak-semak. Maksud gua ke hutan coy. Bikin api unggun gitu sih, asik. Singkat cerita, tiga temen yang lain nih misah nih cuy. Jadi tinggalin si Beth sama si Dennis berdua aja. Kok ditinggalin sih? Ya emang skrip filmnya begitu. Ya mereka tapi cuma bentaran doang cok di sana. Terus si Beth malah ngajak Tokyo Drift di gunung. Tiba-tiba mereka nabrak mobil cuy. Dan ternyata itu mobil orang tuanya si Dennis yang lagi mantap-mantap. Bokapnya keluar dong. Cuma pakai sempak doang. Terus mereka langsung cabut dah. Kacau nih film. Terus mereka lanjut ke pesta kelulusan teman mereka lainnya. Jadi temennya si Dennis juga yang lebih kaya, yang lebih terkenal. Dia ngebuat pesta juga gitu ya, pasti rame dong. Ternyata cowoknya si Beth juga ada di sini. Langsung deh si Dennis dibungkus sama mereka.
Setelah sekali bogem, bam, tiba-tiba temennya Dennis ngebantuin dia buat nyeruduk cowoknya Beth. Tapi cowoknya Beth bisa comeback lagi dan si Dennis pun dibogem lagi. Bam. Tiba-tiba datang dong si Beth pakai mobil cowoknya nyeruduk rumah temennya. Alik, alik. Akhirnya mereka kabur deh dari rumah temennya. Kemana? Ke sekolah mereka. Anjay. Langsung pada ke hall basket, cuk. Si Beth sama temennya malah joget-joget cheerleader. Ya emang karena ternyata si Beth itu selama sekolah jadi cheerleader, cuk. Aduh, mantap, mantap. Kelar joget, mereka langsung mandi. Ya lu udah pada nebak sih, si Dennis diajak mandi. Si Beth sama temen-temennya kan masuk dulu tuh, cuk. Nah, pas si Dennis lagi buka baju, tiba-tiba di belakangnya ada cowoknya si Beth. Aduh, bangke, bangke. Berantem lagi dah mereka. Tapi kali ini di backup sama temen cowoknya Dennis, ngajak perang handuk. Singkat cerita, si Dennis pun kabur dari sekolah cuma pakai kancut karena celananya diambil sama cowoknya si Beth. Di mobil pun mereka mulai saling curhat-curhatan tuh kan. Tiba-tiba hal konyol pun terjadi. Si Beth nyuruh si Dennis buat buka baju karena bajunya bau. Tiba-tiba kelepas dah tuh bajunya. Aduh, konyol, konyol. Lalu mereka berdua turun tuh dari mobil buat nyari bajunya. Cuma model center. Dan si Dennis pun cuma pakai color Spiderman. Anjay. Akhirnya mereka bermalam di villa temannya si Beth. Dan si Dennis pun sama Beth menghabiskan waktu berduaan di pinggir danau. Sedangkan teman-temannya di villa Ae. Berduaan pagi-pagi ngeliat sunrise, wes. Itu sih goals banget lah. Sedangkan temennya si Dennis di dalam marah digerayangin sama dua temennya si Beth, cuy. Mantap. Sedangkan si Beth sama si Dennis ya lo udah tau lah. Pada kayak di film-film cipokan, cuy. Singkat cerita, si Dennis diantar lah sama si Beth ke rumahnya. Dan sebelum Beth balik ya mereka cipokan lagi. Mwah, taps. Dan tamat. Film yang mengencrotkan. Pelajaran yang bisa kita petik sih di film ini adalah kalau emang kalian ada hal yang pengen diungkapin gitu ya ke orang lain, sebaiknya tuh diungkapin dah secepatnya. Kita contoh aja lah si Dennis. Dia berani cuk ungkapin perasaannya ke Beth. Walaupun memang caranya gila sih. Bukan agak lagi nih, mau udah gila banget pas acara wisuda. Dimana Beth itu adalah memang cewek cewek mantep lah di angkatannya dia gitu kan. Jelas secara dia cheerleader juga, budinya mantep gitu kan. Tapi dengan si Dennis ngungkapin dengan cara yang gila, si Dennis bisa jadi lebih kenal si Beth gitu kan. Dari yang awalnya cuma ngelihat jarak jauh doang, cuma jadi bacol doang, tapi dengan dia ngungkapin di wisuda jadi bisa jalan-jalan, dapet cipokan juga lagi. Jadi intinya mah nggak ada salahnya Bor buat mencoba, namanya ngomong gitu kan. Ya udah let's go aja gitu. Jadi jangan dipendam-pendam. Oke? Semangat buat kalian dan selamat mencoba.